Oke, baik. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Setelah 1 minggu kita nggak ketemu ya di pertemuan ke-8 karena UTS. Saat ini kita sudah masuk pertemuan ke-9, tapi sebelum saya menuju ke pertemuan 9, saya mau sampaikan sedikit ya, agak ya saya bilang kecewa, saya bilang nyesel ya. Jadi teman-teman saya kan sudah koreksi formatif dulu ya, formatif dulu kemarin. Itu baru formatif ya. Kan saya minta ditulis tangan. Kenapa sih kalau saya minta tulis tangan? Supaya saya melihat di sini keseriusan atau mungkin minimal kejujuran dari teman-teman ya. Yang lain boleh menampakkan wajahnya. Lagi-lagi saya nggak kenal. Kenapa saya kecewa? Ternyata ada teman-teman itu yang kopas ya, ada 3 nama yang jawabannya persis banget ya. Dan itu udah saya cek satu-satu. Kalau yang UTS kan sedang saya cek lagi sekali lagi supaya saya nggak salah. Tapi di formatif itu ternyata ada 3 orang yang sama. So 3 orang itu nilainya saya drop. Ya, yang merasa silakan. Saya lebih menghargai yang jawaban sedikit, jawaban sendiri, tapi tidak kopas atau tidak copy dari teman-temannya. Saya tidak menyalahkan siapa yang menyontekin, mau nyontekin, mau dicontek, atau itu semuanya karena jawabannya sama, dan itunya sama, sampai semuanya intinya titik komanya sama, ya udah berarti saya drop. Ya, saya tidak sebutkan nama yang merasa, ya silakan. Saya drop itu artinya nilainya ya minim sekali, sangat minim. Bahkan kemarin diminta nolkan saja Bu gitu ya. Tapi itu sudah di bawah nilai normal. Nah, mudah-mudahan yang UTS ini, saya juga lagi ngecek ya, kalau UTS belum berani saya umumkan karena saya takut salah, karena harus pelan-pelan ini siapa. Karena kalau sudah menemukan satu yang sama itu, ini akan saya kumpulkan semua, saya jejer gitu ya. Kalau feeling saya sih UTS-nya nggak terlalu ya, karena kan saya mintanya tulis tangan. Saya nggak tahu ya, kalau saya masih memeriksa yang saya tulis tangan ya, belum ketahuan juga itu. Terus yang kedua, belajar dari itu juga, kemarin saya masih menerima satu jawabannya dalam bentuk Word. Ya, Word itu bukan apa-apa sih, karena perangkat Anda punya saya lebih jadul, lebih kuno, tidak update. Jadi pada saat saya membuka itu berantakan dan akhirnya, apalagi ada yang mengirimkan dalam bentuk link. Nah, itu yang saya sangat, waktunya prosesnya butuh lama. Copy dulu linknya, dipaste dulu di new Chrome gitu, baru diklik, baru dicari lagi, baru di-download gitu. Kalau pakai pakai link kan gitu. Tapi kalau PDF itu langsung dibuka saat itu bisa. Dibuka di e-kampusnya, klik langsung kebuka, saya baca, terus kasih nilai, saya baca gitu bisa. Gitu ya. Oke, itu yang kemarin. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ke berikutnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke pertemuan 9 ya. Pertemuan ke-9 sampai pertemuan terakhir itu kita banyak praktek ya. Karena keterampilan komunikasi ini kita fokuskan ke public speaking. Kenapa kita fokus ke public speaking? Karena Anda belajar atau nantinya bekerja itu kan ketemu banyak orang. Apapun pekerjaan Anda, pasti akan banyak berkomunikasi dengan banyak orang. Tidak satu individu, satu person to person, tapi pastilah pekerjaan Anda itu akan membutuhkan suatu keterampilan dalam berkomunikasi. Apalagi Anda teman-teman ini kan SI, TI itu kan banyak berhubungan dengan IT. Pada saat Anda melakukan sosialisasi, pada saat Anda melakukan suatu pengenalan, launching satu sistem baru, pasti Anda menyampaikan itu kepada banyak orang, tidak ke satu orang. Ya, apalagi kalau bekerja di perusahaan. Khususnya juga bagi yang teman-teman bekerja di bidang saat ini sudah di marketing, nah itu perlu sekali memahami pentingnya berkomunikasi di depan umum dengan baik dan benar ya. Topik materinya saya sudah share, saya sudah bikin videonya, tapi saya mau tunjukkan saja secara garis besarnya. Oh iya, sebelum saya lanjut seperti biasa, tolong teman-teman yang hari ini tidak hadir, diingatkan kembali di grup, tolong ditulis yang tidak ikut Zoom siapa, namanya, alasannya apa, dan nanti kan juga ada 2 kali absen, satunya di e-kampus, itu juga karena dengan alasan misalnya di jalan Bu, makanya terus ikutnya cuma di kampus, itu akan ditanyakan, dilaporkan kepada dekan, kepada fakultas setiap hari Seninnya. Nggak apa-apa ditulis aja, bukan untuk apa-apa sih, untuk laporan saja. Ya. Terus yang berikutnya kita langsung ke materi. Topik materi yang kita sampaikan hari ini adalah tentang keberhasilan atau kunci sukses dalam presentasi. Nah,
presentasi. Anda sudah sering banget ya presentasi, walaupun setahun terakhir ini terpaksa harus melakukan online. Tapi ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Coba saya share dulu sedikit ya. Saya cepat-cepat aja. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ya. Sudah terlihatkah tampilannya? Belum, Bu. Saya belum, Bu. Ya, ditunggu ya. Ini simpel saja. Oke, ini ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Jadi pertemuan kita pada hari ini adalah membahas tentang bentar. Ini kenapa ini? Insya Allah ngerti sih, Kak. Ini ya. Jadi kunci sukses dalam presentasi. Presentasi itu penting ya, karena dalam melakukan presentasi itu kan berarti kita akan ketemu banyak orang, ketemu dengan publik atau audiens yang akan mendengarkan paparan dari apa yang kita sampaikan. Tergantung ya. Dan apa sih kunci sukses supaya presentasi itu berhasil? Artinya berhasil itu informasi kita sampai kepada audiens, informasi itu bisa diterima, bisa dipersepsikan sama, terjadi kesepakatan atau deal ya, istilahnya deal dengan apa yang kita sampaikan, dan kedepannya bisa berlanjut kepada informasi atau kegiatan itu bisa diimplementasikan. Nah, yang jelas Anda nanti diharapkan mampu memahami bahwa presentasi itu penting dan kita harus memperhatikan beberapa hal yang akan membawa atau membuat presentasi kita itu berhasil. Ini adalah yang kita pelajari atau yang kita belajar, kunci suksesnya apa, terus kenapa di presentasi ada negosiasi, terus tahap-tahap negosiasinya apa, dan prinsip negosiasinya itu seperti apa. Nah, kunci sukses ya dalam presentasi itu tentunya kita harus melihat di sini tujuan, karena setiap presentasi itu tidak asal menyampaikan atau ngomong di depan umum saja, tapi ada tujuan terpenting yang akan kita sampaikan atau ada transfer knowledge kepada dari penerima dari penyampai pesan ke penerima. Ada sender, ada reviewer ya, penerima. Nah, di sini tentunya ada tujuan. Setiap presentasi ada tujuannya. Nah, karena dari tujuan ini, kita juga harus memperhatikan juga presentasi kita itu cocok untuk siapa. Ya, nggak semua presentasi itu diperuntukkan kepada seluruh lapisan. Tidak semua presentasi itu cocok untuk segala umur. Lagi-lagi kembali, kemarin teman-teman kan ada yang sudah bekerja di bagian marketing ya. Tentunya marketingnya di bidang apa juga. Kalau misalnya marketingnya tentang produk makanan bayi, ya kepada siapa? Kepada ibu-ibu, ya kan? Kepada orang-orang dewasa yang sudah menikah. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang perangkat, alat, atau aplikasi, berarti kita berbicaranya kepada business to business ya, atau B2B. B2B itu artinya B2B itu artinya kita karena ini bisnis berarti disampaikannya ke bisnis. Karena begitu kita berbicara tentang sistem, aplikasi, perangkat lunak dan sebagainya atau metode baru yang kaitannya dengan dunia bisnis ya tentunya itu berkaitan dengan industri. Audiensnya berarti klien-klien industrial atau manufaktur. Tapi pada saat kita berbicara tentang properti, kepada siapa kita berbicara? Nah, audiensnya ini harus menjadi pantauan, menjadi target utama. Nah, ini kaitannya dengan tujuan. Kenapa? Kok kita harus cocokin antara tujuan kita, materi kita dengan audiens? Ya tentunya pesan itu sampai. Kalau pesan sampai berarti ada kesepakatan. Kalau misalnya kita melakukan transaksi, jual beli, ya akan terjadi deal dan konsumen bisa membeli produk kita. Itu dalam bahasa bisnis. Nah, hal lain juga apa yang perlu diperhatikan dalam sukses dalam melakukan presentasi adalah tempat. Tidak semua presentasi itu dilakukan di indoor, tidak dilakukan di dalam ruangan, tapi juga tidak semua presentasi dilakukan di outdoor. Lagi-lagi tergantung tujuan, lagi-lagi tergantung kebutuhan. Informasi apa yang akan kita sampaikan? Apakah memang harus private? Ada presentasi yang dilakukan private, misalnya kita dengan
perusahaan, berarti kita dihadiri oleh pimpinan-pimpinan saja, berarti itu harus dilakukan di ruang tertutup ya, disiapkan ruang meetingnya. Tapi ada juga yang misalnya sosialisasi, kayak misalnya seperti ini, pandemi seperti ini, orang masih pro kontra dengan vaksin. Nah, itu berarti harus dilakukan di mana? Di outdoor, di masyarakat luas secara terbuka. Nah, karena memang itu diperlukan ke semua umur atau segala usia. Nah, itu tempat juga menentukan. Lagi-lagi kembali lagi ke tujuan presentasi kita mau ngapain. Pesan apa yang mau disampaikan. Nah, itu dipengaruhi ini. Nah, selain itu, supaya presentasi kita berhasil, harus dilakukan dialog interaksi, ya, interaksi. Kalau misalnya kita berbicara tentang bisnis ya, negosiasi misalnya properti ya tentunya akan ada interaksi. Deal misalnya pembelian lahan, pembelian rumah, akan ada sepakatan. Interaksi ini terjadi antara siapa? Tentunya kepada antara audiens dan juga kepada pemberi materi atau presenter. Misalnya, Cana sebagai seorang presenter karena dia manajer marketing ya, dia yang akan melakukan interaksi. Interaksi itu tujuannya untuk mencairkan suasana, untuk mengetahui sebetulnya, mengetahui kebutuhan, mengetahui masalah yang dihadapi audiens. Ya kan? Pada saat kita presentasi berarti kan ada suatu masalah yang akan disampaikan dan juga ada informasi yang akan mampu memberikan solusi kepada peserta atau audiens. Nah, sangat penting. Kalau presentasi nggak boleh kaku-kaku ya, harus membangun interaksi, harus ada dialog. Ada komunikasi dulu, ada ice breaking-nya, itu artinya mencairkan suasana dulu. Gitu. Terus dalam presentasi juga, ya kita kan orang Indonesia juga ya, kalau misalnya audiens kita bukan orang-orang bule ya kita nggak usah lah ngomong-ngomong pakai bahasa Inggris yang terlalu tinggi ya, karena audiens itu kan bermacam-macam. Kalau yang kita hadapi 3 orang ketahuan itu orangnya jago ini ya kita wajar. Tapi begitu kita menghadapi 100 orang dengan latar belakang berbeda, apakah dijamin 100 orang itu mampu dalam berbahasa Inggris kan kita tidak tahu. Jadi lebih aman kita menyampaikan dengan bahasa yang simple, sederhana tapi kena, gitu ya. Nggak perlu berbelit-belit kayak pujangga ya, yang berpantun-pantun, yang terlalu kata-kata kiasan itu tidak perlu ya. Kalau dalam hal komunikasi artinya yang berhubungan dengan publik itu tidak perlu. Simple saja, simple kena, tapi membuat orang itu langsung deal dan ada kesepakatan. Sebagai seorang presenter ya, sepinter-pinternya orang, Anda tahu ya Mario Teguh, Mary Riana itu, terus Hermawan Kertajaya, Renal Kasal itu orang hebat semuanya. Tapi dalam komunikasi ya namanya nobody perfect ya, nggak selalu sempurna. Yang dimaksud tidak sempurna itu gini, kita nggak perlu takut apa yang kita presentasikan itu selalu merasa kita kadang merasa pinter atau merasa betul. Jangan. Justru dengan presentasi di depan orang banyak, berbicara dengan banyak orang, kita akan terbuka wawasan kita akan menambah dengan sendirinya pengetahuan kita, karena kadang apa yang kita tahu ternyata itu jauh lebih diketahui orang lain. Itu hati-hati, karena ini akan memperkaya. Jadi intinya dalam melakukan presentasi itu kita sama-sama belajar antara audiens dan presenter. Ya, karena di luar sana audiens kita mungkin lebih jago dari kita atau presenter gitu ya. Ada juga pengalaman-pengalaman hidup yang sudah mereka lalui akhirnya menambah pengetahuan bagi kita, memperkaya materi presentasi kita di kemudian hari. Nah, ini nggak usah takut ya, karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini dalam hal apapun. Ya, itu adalah kunci sukses yang harus kita perhatikan kalau kita ingin berhasil dalam presentasi. Nah, berikutnya kalau presentasi itu tentunya ada prepare ya, ada prepare to presenter, artinya supaya presentasi itu berjalan sesuai dengan rencana, pembagian waktunya jelas, terus udah gitu disampaikan kepada orang yang tepat, terus membangun suasana supaya hidup. Nah, itu ada hal-hal yang diketahui, yang disiapkan. Apa saja? Tentunya presentasi itu kan beda ya dengan cara kita membaca di depan umum ya. Walaupun ini disampaikan di depan umum, tapi kalau kita pernah diminta misalnya, Hana baca di depan umum, beda loh. Gaya membaca dengan gaya presentasi beda. Kalau presentasi itu kan diharapkan mereka sudah di luar kepala ya, nggak terpaku pada teks ya, tidak terlalu pada teks, tidak juga pada pom-pom. Kalau sekarang kan di TV-TV kan suka ada pom-pom itu yang apa namanya, instruksi berjalan itu, tidak juga seperti itu. Diharapkan sudah luar kepala itu kita paham banget, ngerti apa yang kita sampaikan. Makanya
agar tidak terkesan kaku, itu jangan dihafal. Presentasi itu tidak harus dihafal, tapi biasanya mengalir saja dengan mengalir dengan, tapi tidak mengalirnya tidak ngawur ya, mengalirnya tentunya dengan bahasa yang kita pahami. Kadang terlalu banyak kita textbook atau terlalu banyak menghafal, begitu satu kata lupa langsung ngeblank. Itu yang sering terjadi. Jadi diimprove, istilahnya diimprove. Nah, untuk bisa mengimprove berarti ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Salah satunya knowledge. Kalau dalam dunia marketing itu disebut dengan product knowledge. Ya, pada produk knowledge ini kenapa kok perlu? Ya perlu sekali, karena kalau kita menguasai menawarkan suatu produk, mempromosikan suatu aplikasi, ya satu sistem itu kan harus lancar. Bukan dikit sebentar ya, saya dulu dicatatkan, sebentar ya, saya tanya dulu ke bos saya, sebentar ya, saya lihat data saya. Tidak seperti itu, tapi knowledge ini adalah di luar kepala. Jadi menjelaskan dengan detail. Ya, waktu itu loh, ingat nggak waktu Anda misalnya mau beli TV ke tempat toko elektronik kan mereka kan langsung ini harganya ini, kualitasnya ini kelebihannya seperti ini, manfaatnya seperti ini kan mereka luar kepala nggak sambil baca buku. Itu namanya product knowledge. Dalam hal apapun, misalnya Anda memperkenalkan suatu aplikasi ya, suatu sistem ya, pasti menjelaskannya sistem ini bedanya dengan yang manual begini loh, kelebihannya ini, kalau ini langsung otomatis menggunakan ini kan harus disampaikan seperti itu. Ya, ini juga persiapan Anda nanti pada saat Anda sidang, Anda kan harus dituntut berbicara lancar. Nanti kalau baca jangan baca pasti dosen pengisinya gitu. Ya, jangan lihat ini tapi apa yang Anda ketahui gitu. Nah, itu product knowledge artinya misalnya kita mempromosikan tentang vaksin ya. Vaksin hati-hati, ada vaksin misalnya kita berbicara tentang Sinovac, berbicara tentang Astra, itu kita harus tahu dulu sebelum ngomong ke orang. Apa sih Sinovac itu, apa sih ini kelebihannya? Nah, jangan sampai salah. Nah, itu apakah kalau presentasi harus baca? Sebetulnya tidak boleh baca, harus tahu dulu. Itu namanya product knowledge. Atau kita memperkenalkan tentang tentang PPKM. Kenapa kok ada PPM level 1, level 2, level 3, level 4? Apa yang dimaksud? Nah, sebelum kita menjelaskan ke orang, kita baca dulu, kita cari tahu dulu tentang PPKM. Nah, begitupun kalau kita memang kaitannya dengan presentasi, dengan dunia bisnis, ya kita tahu dulu. Gitu. Kalau kita mau jual properti apa yang akan kita tawarkan? Harga jualnya gimana? Kita juga harus bisa punya data yang membandingkan properti di tempat A, itu seperti ini, bedanya ini, dan sebagainya. Nah, itu harus menguasai sekali ya. Nah, selain itu, selain pengetahuan, kita juga harus mempersiapkan appearance. Appearance itu adalah penampilan. Penting ya, penting sekali. Mau cowok, mau perempuan, penampilan itu membawa kesan pertama yang akan direkam oleh audiens. Jadi, yang dimaksud kesan pertama itu pada saat kita masuk dengan pakaian bagus, dengan pakaian rapi, sopan, tertutup, terus udah gitu kita pembawaannya bersih. Terus ya syukur-syukur kalau misalnya Anda bisa selalu tampil dengan yang memukau, nah itu plus ya. Tapi pembawaan presenter itu juga mempengaruhi. Tapi kalau kita tampil dengan acak-acakan, dengan muka jutek, dengan tanpa senyum dan sebagainya, terus bau badan, maaf, seringkali kan masalah bau badan itu juga menjadi hal yang sangat kuat, orang itu menjadi tidak respect ya gitu. Jadi kita sebagai presenter harus bisa mengukur itu, mengatur itu ya supaya kita nanti audiens juga respect kepada kita. Respect itu artinya kita dianggap kita diperhatikan gitu ya. Nah, yang berikutnya yang dipersiapkan adalah audiensnya. Ingat ya, kita audiensnya siapa? Pada saat kita berbicara dengan anak-anak TK misalnya sampai SD, berarti materi, pengetahuan kita, penampilan kita harus kita sesuaikan dengan audiens. Pada saat kita menyampaikan dengan kolega-kolega, misalnya perusahaan-perusahaan besar, manajer atau direktur gitu, ya kita harus membawa diri seperti itu. Kita juga nggak boleh pakaian baju seadanya, karena dengan kita berhadapan dengan para manajer, mereka berjas, dasi, berbatik, berarti kan kita menghormati mereka menghormati kita. Berarti kita pun sebagai presenter juga harus membawa diri, menghargai mereka juga. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau kita berbicara dengan anak SMP, seperti apa? Dengan teenager, dengan anak-anak remaja, kita juga penampilannya pasti beda. Kita ngikutin gitu ya. Bukan berarti kita mentang-mentang bukan anak SMA lagi, terus kita pakainya kayak orang tua, juga nggak hidup juga. Nanti presentasinya juga nggak nyaman, nggak enak gitu ya, nggak hidup gitu. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan ya nggak perlu nggak perlu panik ya. Maka presentasi itu kok ini, bentar. Kalau langsung ke sini.
Nah, jadi presentasi itu tidak perlu tegang, maka perlu rileks dulu. Ya, jadi seringkali kalau orang demam panggung atau jarang presentasi, tidak pernah presentasi itu kan merasa tegang ya. Nah, itu makanya kalau istilahnya olahraga itu kan sebelum kita masuk ke acara inti, sebelum kita masuk ke olahraga inti biasanya kan ada peregangan dulu, kayak pemanasan ya. Nah, tujuannya apa? Supaya nggak tegang, supaya nggak kaget. Terus juga jangan panik. Nah, panik ini, no panic ini artinya ya harus percaya diri, tidak tegang, tidak nervous ya. Itu harus, kalau kita sudah rileks, sudah santai, pasti bawaannya tidak panik. Dan yang terakhir itu ya, ini seperti slogan-slogan yang ada di layanan ya, di pelayanan misalnya di perbankan itu kan ada 3S. Senyum, sapa, senyum, salam, atau senyum, sapa, senyum, salam, atau senyum, sapa, salam. Nah, itulah tiga-tiganya itu kan satu paket. Jadi ternyata kita itu sebagai presenter haruslah murah senyum. Yang tadi saya bilang ini sebenarnya masuk bagian dari appearance, penampilan, attitude kita, figur atau gestur kita itu sangat menunjukkan kita itu serius, kita itu sedang bersedih atau sedang bermasalah kelihatan. Tapi sebagai seorang presenter kan harus menanggalkan semua masalah yang kita hadapi. Maksudnya menanggalkan itu, pada saat kita berbicara di depan umum, kita tidak boleh mencampur adukkan masalah pribadi dengan materi presentasi yang kita sampaikan terkait dengan pekerjaan, dengan kegiatan-kegiatan. Semuanya harus dikosongkan dulu, makanya perlu rileks dulu, jangan panik, dan selalu tersenyum. Walaupun misalnya di belakang kita sedang putus cinta, misalnya dengan sedih, tapi itu tidak muncul di depan audiens, ya itu harus kita tutup, harus keep, kita harus tetap profesional. Nah itu. Nah, hal yang sering terjadi di dalam presentasi itu adalah adanya negosiasi, ya negosiasi. Negosiasi apakah itu selalu tawar-menawar? Tawar-menawar ya, tetapi tidak selalu berhubungan dengan duit juga, tidak selalu berhubungan dengan uang atau deal pembelian dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan negosiasi ini adalah proses di mana ada perundingan atau ingin dibuat atau ingin suatu pernyataan atau suatu persamaan persepsi di antara semuanya, baik presenter atau audiens atau kepada kedua belah itu ada kesepakatan bersama yang artinya sepaham, ya. Kita ambil contoh waktu presentasi. Presentasi itu kan kadang ada perdebatan, ada perbedaan pendapat ya, entah itu dari presenternya, entah itu dari audiensnya. Nah, itu seringkali terjadi perdebatan-perdebatan seperti itu. Nah, untuk menghindari perselisihan, untuk menghindari perdebatan itu, pertentangan itu, maka muncullah negosiasi untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang bisa win-win solution, memuaskan semua pihak. Nah, selain itu, seringkali dibilang bahwa kalau dalam urusan bisnis ya, negosiasi itu yang memang sering banget dilakukan adalah pada tingkat atau pada area bisnis. Nah, kalau negosiasi ini pasti memang ujung-ujungnya terkait dengan deal ya, misalnya tender, ekspansi perusahaan, terus pembelian suatu produk, atau negosiasi tentang apa namanya akuisisi, itu pasti berhubungan dengan uang, tapi itu ada namanya bargaining ya, ada tawar-menawar yang ujungnya memang selain kita deal, selain itu untuk mempertahankan hubungan. Jadi negosiasi pertentangan itu tidak selamanya negatif, tetapi sebetulnya itu untuk menjaga agar hubungan itu baik, yang lebih dikenal dengan istilah win-win solution. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat tahapan yang terakhir, tahap negosiasi itu apa saja? Tahap negosiasi itu ya tentunya kembali kepada materi presentasi yang kita sampaikan. Diawali kita harus punya tujuan. Tujuan itu adalah apa yang ingin dicapai sih, gitu kan? Kalau kita dalam bekerja itu yang ingin dicapai apa? Nah, karena sudah tahu apa yang ingin dicapai, ya tentunya kita harus memiliki beberapa strategi yang kita terapkan. Ya, misalnya kita mau berbicara tentang penjualan produk makanan bayi, berarti kan kita yang dicapai adalah bahwa makanan bayi ini diperuntukkan oleh anak-anak di bawah 5 tahun dengan targetnya adalah ibu-ibu rumah tangga atau orang tua parenting gitu ya, yang orang tua yang baru memiliki anak bayi. Nah, itu tentunya bagaimana cara meyakinkan masyarakat dengan bubur instan untuk bayi yang sehat dan sebagainya. Tidak mudah loh menyampaikan itu. Nah, itu harus ada beberapa strategi. Kalau yang sudah sepaham, biasanya nggak ada masalah ya. Tapi yang pro kontra, nanti membicarakan produknya aman tidak, ini ada kimianya enggak, ini ada alerginya enggak. Nah, itu kan
bermacam-macam audiens itu menginginkan solusi bagaimana kok itu terjadi. Nah, itu kita harus tahu dulu sehingga oh ini maunya ini. Jadi kenapa produk knowledge itu penting ya? Karena tadi untuk mencapai suatu tujuan agar berhasil. Nah, di sini ada kata istilah pahami pihak lawan. Maksudnya dimaksud dengan pahami pihak lawan itu adalah kita diminta memahami audiens. Kebutuhannya apa, yang diinginkan orang itu apa, kita harus memahami itu. Jadi tahap negosiasi itu tahu dulu apa yang kita capai, habis itu menetapkan strategi yang kita mau pakai agar tercapai. Jadi kalau bisnis di penjualan ya pastinya target penjualan bisa profit ya, penjualan meningkat tentunya ada profit. Nah tentunya ada cara-cara, ada strategi-strategi penanganannya berbeda-beda. Yang dimaksud atur strategi itu gini, setiap tujuan itu bisa memiliki banyak strategi, tergantung dari tadi kebutuhannya. Misalnya tadi ya, saya ambil contoh makanan bayi tadi. Makanan bayi, kalau yang sudah menggunakan, sudah merasakan, oke. Tapi bagi mereka yang belum merasakan, pasti kan bertanya, ini aman nggak untuk bayi? Menimbulkan alergi tidak? Menimbulkan ada bahan kimianya tidak? Terus ini masa kadaluarsanya bagaimana dan sebagainya. Nah, berarti untuk menjawab satu pertanyaan kebutuhan lawan atau masyarakat itu berarti kita tahu strateginya. Kalau yang orang bertanya tentang zat kimia itu ini strateginya. Kalau misalnya ada alergi ini strateginya. Berarti kita harus menyiapkan semua strategi dalam menyampaikan itu kepada masyarakat. Nah, penyampaian yang benar itu ya dari komunikasi yang benar ya. Karena informasi itu kalau disampaikannya salah saja, keputar atau kebalik itu sudah pasti salah persepsi. Itu yang menyebabkan terjadi pertentangan, terjadi gap, terjadi miss ya. Miss itu karena komunikasi yang tidak lancar, komunikasi yang tidak sama atau salah penempatan kalimat itu juga mempengaruhi dalam hal komunikasi yang akhirnya jadi tawar-menawar, akan ada dari perdebatan dan pertentangan. Nah, selanjutnya dalam negosiasi itu tentunya jangan sampai ada pihak-pihak yang terkalahkan, jangan sampai ada pihak-pihak yang kecewa, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Maka negosiasi itu perlu dikomunikasikan dengan baik, karena negosiasi yang baik berarti kita melakukan komunikasi pendekatan yang baik. Bagaimana caranya kedua belah pihak itu win-win solution. Ya, negosiasi itu kan kita nggak bisa tatap-tatapan mata saja kan, berarti ada sesuatu yang diomongkan, ada sesuatu yang disepakati. Karena kita bukan telepati yang harus bisa menembus setiap perasaan dan hati manusia, maka perlu disampaikan. Nah, perlu dikomunikasikan dengan baik agar terciptalah win-win solution tersebut. Nah, oke, yang berikutnya adalah ini negosiasi dengan diri sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan negosiasi dengan diri sendiri? Yang dimaksud dengan negosiasi dengan diri sendiri itu artinya tidak egois, tidak egois. Artinya gini, tidak selamanya kita misalnya sudah memiliki jam terbang dalam presentasi, dalam artinya saya punya pengalaman di bidang marketing 25 tahun misalnya. Bukan berarti 25 tahun itu Anda segala-galanya, tidak. Nah, tidak juga apa yang selama ini kita anggap benar selalu benar. Nah, itu artinya kita harus berani terbuka dan siap menerima masukan, dan kita harus berani menego diri sendiri. Ya, yang tadi saya bilang, dengan banyaknya audiens berarti akan membukakan wawasan kita, membukakan pikiran kita bahwa tidak selamanya yang kita jalani selama ini benar. Ada masukan dari informasi yang baru dari audiens, itu menjadi pengetahuan kita, menjadi wawasan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan nego diri sendiri. Kita harus fair, kita harus terbuka dengan yang kita hadapi bahwa tidak selamanya kita itu benar. Nah, kalau yang dua ini, yang 1 dan 2 ini, bersikap tegas terhadap pihak lawan yang tidak bisa dipercaya dan negosiasi dua belah pihak, memang ini biasanya berhubungan dengan bisnis ya. Kalau bisnis itu kan harus ada membangun ya, build in trust, jadi ada kepercayaan. Jadi kalau bisnis itu kan harus ada percaya. Kalau sudah ada dusta di antara kita, ada ketidakjujuran, itu biasanya itu tidak bisa mencapai tujuan. Karena tujuan komunikasi itu apa yang kita harapkan berhasil, diterima, direspon, dijalani, diterapkan oleh pihak lain. Nah, ini adalah beberapa yang harus kita perhatikan tahapan dalam negosiasi. Yang terakhir kita akan mencoba tentang bagaimana supaya presentasi itu berhasil. Presentasi berhasil itu yang jelas ini ada 4 prinsip yang harus diperhatikan.
Yang pertama, pisahkan orang dengan masalahnya. Ya, kalau kita datang mau menyampaikan informasi atau mempresentasikan suatu informasi, tentunya diharapkan informasi itu kan dapat membantu menyelesaikan suatu masalah. Tetapi pada prakteknya, audiens itu masalahnya berbeda-beda. Sehingga kita sebagai presenter harus bisa memilah masalah, mengelompokkan masalah yang sama, A, masalah B, masalah C, itu harus kita kelompokkan, kita pilih, dan kita nanti akan memberikan solusi yang benar, ya, karena belum tentu 100 orang yang hadir itu memiliki masalah yang sama. Masalahnya sama, tetapi intinya atau fokusnya pasti akan berbeda-beda, penanganannya beda. Nah, itu yang tadi saya contohkan ya, sudah saya contohkan bagi setiap mengasati tiap masalah itu berbeda-beda, perlu pendekatan yang berbeda. Nah, yang kedua, prinsip kedua adalah fokus pada apa yang masing-masing pihak inginkan. Tadi ada kata-kata pahami pihak lawan ya. Nah, ini adalah sama ya, fokus pada apa yang masing-masing pihak inginkan. Artinya kita harus tahu kita maunya apa. Kita kan mau menyampaikan informasi tentang apa. Berarti kita juga harus tahu dulu masalahnya audiens itu apa. Masalahnya apa saja, terus kita fokus kepada masalah tersebut. Jadi kita mengerti. Jadi jangan jual makanan bayi kepada anak-anak di jurusan IT, nggak nyambung. Ya, itu namanya tidak fokus dengan apa yang mereka inginkan. Sementara orang-orang yang bekerja di bidang IT tentunya ya berhubungan dengan software, dengan aplikasi, dengan metode-metode baru, itu baru sesuai. Makanya presentasi itu tidak bisa sembarang audiens yang kita tuju. Lagi-lagi kepada tujuannya dan kebutuhan yang diinginkan oleh audiens. Yang ketiga, kembangkan pilihan-pilihan yang ada. Artinya dalam berkomunikasi melalui presentasi itu kita harus mampu mengimprove atau mendevelop materi itu menjadi yang hidup dengan apa? Dengan masalah-masalah yang tentunya dihadapi oleh audiens. Makanya tadi di awal saya sampaikan ada negosiasi, ada interaksi. Interaksi itu adalah sebetulnya kita ingin tahu, kita melakukan pendekatan yang intens kepada audiens, apa sih yang mereka inginkan, terus kira-kira apa. Nah, biasanya secara spontan kita kalau sudah di presentasi itu langsung akan muncul dengan sendirinya solusi-solusi yang bisa membantu teman-teman audiens. Ya, itu yang namanya kembangkan pilihan itu artinya kita mengimprove sendiri, mendevelop apa yang mereka inginkan biasanya dari pengalaman di lapangan. Nah, terus yang ketiga, yang keempat ya, prinsip presentasi itu harus adil ya. Kita tidak bisa berlaku fokus kepada satu audiens saja, tapi kita merata. Ya, karena audiensnya banyak berarti kebutuhannya atau keinginannya banyak dan itu harus kita penuhi, maka presenter yang baik adalah mampu memberikan arahan, mampu memberikan informasi yang rata dan objektif kepada audiensnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip presentasi. Nah, kita langsung masuk kepada tugas mandiri ya. Nanti silakan bisa dicek seperti biasa tugasnya selesainya nanti minggu depan yang tidak ada apalagi tidak buru-buru, jadi minggu depan ini hanya menyiapkan topik. Anda diminta menyiapkan topik rencana presentasi untuk UAS ya, untuk UAS kira topiknya apa saja dan ini untuk siapa? Ya, di sini walaupun jurusannya SI semuanya, tapi kan bisa jadi Anda punya bisnis lain, proposal bisnis lain yang memang akan disampaikan ke audiens yang berbeda. Kalau kita ngomong aplikasi, software ya tentunya yang presentasi ini difokuskan nantinya kepada orang-orang yang paham dengan aplikasi kan. Nggak bisa juga kita mempelajari software, aplikasi, sistem baru kepada ibu-ibu yang di pasar itu juga nggak mungkin, nggak pas itu artinya. Tiap orang kan berbeda. Kalau misalnya ada yang saya mau bisnis e-commerce Bu tentang baju muslim, saya mau bisnis online Bu tentang makanan-makanan frozen. Nah, itu kan berarti beda kan audiensnya siapa, kita akan berpresentasi dengan siapa. Nah, terkait dengan topik ini tentunya ada hal-hal yang nanti disampaikan dalam presentasi itu apa saja. Kalau software berarti kita mengetahui pengetahuan tentang software yang akan disampaikan. Kalau kita misalnya tentang hijab, berarti kita harus mengetahui tentang hijab itu apa, bahan-bahan yang cocok untuk hijab itu apa, gitu ya.
Kalau kita misalnya tentang makanan, berarti kan udah tahu kan audiensnya kalau misalnya makanan itu siapa, terus pengetahuannya tentang makanan frozen itu apa bedanya. Nah, itu harus dikemukakan dalam hal presentasi. Itu tugasnya nggak terlalu banyak, tapi tinggal siapkan poin-poinnya saja. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akan lihat progresnya sampai menjadi suatu tugas yang utuh yang akan digunakan di UAS. Oke, dari sini ada yang disampaikan. Jadi kalau materi saya cukupkan, nanti bisa PPT-nya sama video lainnya bisa Anda download di e-kampus. Kalau gitu sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, adakah yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Mohon maaf. Ya. Itu kan tugasnya setiap mahasiswa. Berarti ini apa? Tugas mandiri ya, Bu? Bukan tugas kelompok ya, Bu? Iya, karena nanti presentasinya itu person by person. Itu sesuai dengan kesepakatan dosen. Betul sekali. Oke. Kalau sudah menerima mata kuliah kewirausahaan, sebetulnya itu bisa dipakai juga. Tapi lebih dibaikin dalam bentuk PPT yang tadi ada simple, ya kan, bahasanya mudah dan sebagainya. Sudah ngambil kewirausahaan belum? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah, itu kan di setiap akhir kan ada proposal bisnis. Tapi kalau yang di kewirausahaan itu kan tujuannya kan untuk bisnis itu sendiri. Tapi kalau di sini yang dinilai adalah cara berkomunikasinya, cara berpresentasi yang baik itu seperti apa. Gitu. Disiapkan saja. Nanti kan bentuknya cuma PPT kan. Ada proposalnya, ada PPT-nya secara singkat. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagus pertanyaannya. Yuk, yang lain. Yang lain silakan. Atau Adit? Kalau sudah saya akhiri. Silakan. Kalau enggak dimanfaatkan saja itunya ya. WA grupnya bisa dimanfaatkan. Ibu, saya mau tanya, Bu. Iya, Mbak Hana. Temanya nggak harus tentang IT kan, Enggak. Bu? Enggak. Idealnya sih IT ya, Terus, idealnya. Supaya iya. Berarti, kenapa IT? Berarti pakai yang di KWU kemarin nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pingin nyambung, artinya bagaimana mengkomunikasikan suatu ilmu Anda, bukan ilmunya ya, artinya Anda memiliki suatu aplikasi atau suatu keunggulan-keunggulan dalam software itu bisa disampaikan juga. Kalau memang menyangkut bidang, karena kan sebetulnya kan KWU juga itu kan bagaimana bidang yang bukan bisnis murni itu bisa menjadi sebuah bisnis gitu, menjadi peluang bisnis. Kan awalnya orang kan kenapa sih kita belajar KWU kan gitu kan? Kaitannya dengan sistem informasi itu apa? Ternyata sistem informasi juga bisa dibuat bisnis. Itu kalau kita melihat dari kacamata bisnis. Tapi kalau dalam hal ini kita akan melihat bagaimana cara berkomunikasi, menyampaikan keunggulan dalam bisnis kita. Contohnya Hana kemarin bisnisnya apa sih topiknya? Kalau saya kemarin pas KWU itu, kalau nggak salah, food and beverage. Nah, food and beverage, bagaimana meyakinkan audiensnya? Kita tahu kan targetnya food and beverage itu untuk kalangan mana? Usia berapa, kelompok mana? Nah, kalau namanya bisnis kuliner, berarti kan kita harus menginfokan produknya ya, apa plus-plusnya dan sebagainya. Kenapa harus dikuasai dan harus ini? Supaya namanya jualan ya, kalau misalnya food and beverage kan berarti jualan ya, itu tercapai penjualannya, meyakinkan, karena presentasi itu tujuannya adalah meyakinkan audiens untuk deal sepakat dengan apa yang kita sampaikan. Deal atau sepakat berarti audiens akan menggunakan atau mengimplementasikan apa yang kita minta, gitu kan? Ya kan, deal itu bukan berarti deal ya, deal bukan itu, artinya ya kalau kita makanan ya orang percaya dengan apa yang kita sampaikan, dia mau menggunakan produk kita. Menggunakan itu artinya membeli. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagus Mbak Ana. Boleh tinggal disiapkan aja PPT-nya. Ada lagi? Ayo bertanya. Ditanya nggak, Dit? Adit, tanya nggak, Dit? Yuk, yang lain. Kayaknya udah paham semua ya. Oke, kalau gitu sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi di e-kampus dan juga mengisi di
WA group tolong disampaikan temannya juga yang tidak hadir kenapa dan alasannya apa, itu saja. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya mohon maaf, mungkin saya cukupkan juga. Kalau ada apa-apa silakan, kita masih bisa chat di WA group. Selamat malam semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kita semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.